Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dwi Fikri Ardiansyah. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang integral. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dwi Fikri Ardiansyah, biasa dipanggil Fikri, NIM 52024200055 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang angkatan 2020. Oke, langsung saja kita bahas tentang integral. Pengertian integral sendiri, jika f(x) adalah fungsi umum yang bersifat f aksen x sama dengan fungsi f(x), maka f(x) merupakan antiturunan atau integral dari f(x). Nah, integral sendiri adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan antiturunan atau kebalikan dari turunan. Jadi, integral ini adalah kebalikannya dari turunan. Oke, lanjut. Ini adalah notasi dari pengintegralan fungsi f(x) terhadap x. Bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi ini dibaca integral f(x) dx sama dengan f(x) plus c, di mana lambang ini merupakan notasi integral yang dulu diperkenalkan oleh Leibniz, seorang matematikawan Jerman. Kemudian f(x) merupakan fungsi integral, kemudian f(x), f-nya yang besar, fungsi integral umum yang bersifat f aksen x. Kemudian yang c itu adalah konstanta pengintegralan. Oke, next. Nah, ini adalah rumus dari integral. Jika f aksen x sama dengan x pangkat n, maka f(x)-nya itu rumusnya seperti ini. Jadi 1 per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c, dimana n tidak sama dengan min 1 dengan c sebagai konstanta. Jadi semisal ada pertanyaan f aksen x sama dengan x pangkat 5, kita langsung pakai rumus ini. Jadi 1 per n nya kan diganti 5, jadi 5 plus 1 kali x pangkat 5 plus 1 plus c, jadinya hasilnya 1 per 6 x pangkat 6 plus c. Oke, lanjutnya jenis integral. Nah, jenis integral sendiri itu memiliki dua jenis integral, yaitu integral tak tentu dan juga integral tentu. Untuk integral tak tentu sendiri itu adalah pengintegralan fungsi apabila turunannya telah diketahui. Integral tentu, jika fungsi f terdefinisi pada interval maka a, b, maka bisa dituliskan seperti ini, disebut integral tertentu fungsi f dari a ke b, dimana f(x)-nya ini disebut integran. Kemudian yang a ini namanya batas bawah dan b disebut batas atas. Integral tentu ini memiliki perbedaan, yaitu sudah memiliki nilai tertentu karena sudah ditentukan batasnya. Oke, lanjut. Nah, integral tak tentu, apabila terdapat fungsi f(x) yang dapat didiferensialkan pada interval sedemikian hingga, maka antiturunan dari f(x) adalah f(x) plus c. Nah, ini bisa kita tulis secara matematisnya, dimana integral dx ini adalah lambang integral yang menyatakan operasi antiturunan. Kemudian f(x)-nya itu adalah fungsi integran. Kemudian yang c konstantanya. Lanjut, teorema 1. Jadi tadi rumus
bisa dikatakan teorema 1 juga. Jika n bilangan rasional dan n tidak sama dengan 1, maka integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, di mana c adalah konstantanya. Oke, lanjut. Beberapa sifat-sifat integral, yaitu ada 3. Jika fungsi f yang terintegralkan dan k suatu konstanta, maka rumusnya seperti ini ya. Integral kf x dx sama dengan k integral fx dx. Kemudian ada integral penjumlahan dan juga pengurangan. Misal integral fx plus gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Kemudian untuk pengurangan juga integral fx min gx dx sama dengan integral fx dx min integral gx dx. Oke, baik, lanjut. Dalam mencari nilai integral sendiri, itu terdapat beberapa cara untuk menyelesaikannya, di mana terdapat cara-cara seperti menggunakan substitusi, eksponensial, parsial, dan pecahan. Lanjut, metode substitusi. Oke, beberapa permasalahan atau integral suatu fungsi dapat diselesaikan dengan integral substitusi ini jika terdapat perkalian fungsi dengan salah satu fungsi merupakan turunan fungsi yang lain. Oke, jadi dalam penyelesaian masalah integrasi, pertama-tama kita mengusahakan mengubahnya terlebih dahulu, kemudian menjadi bentuk rumus-rumus dasar dengan menggunakan variabel lain atau substitusi. Ini terdapat contoh dengan cara metode substitusi. Nomor 1, integral 2x x kuadrat plus 4 pangkat 5 dx sama dengan, jadi kita misalkan terlebih dahulu, misalkan u sama dengan x kuadrat plus 4, kemudian kita turunkan, turunan dari u itu adalah du, jadi x kuadrat kita turunkan menjadi 2x dan 4 hilang menjadi dx. Nah, kemudian kita pindah ruaskan jadi dx sama dengan du per 2x. Oke, langsung kita masukkan lagi atau kita tulis soalnya, tapi x kuadrat plus 4 kita masih misalkan u, jadi u pangkat 5 kali 2x dx, tapi dx nya sudah kita ganti menjadi du per 2x. Kita langsung coret saja yang sama dan jadinya integral u pangkat 5 du. Kita pakai rumus yang pertama tadi, yaitu 1 per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 ya. Jadi kita dapatkan 1 per 6 u pangkat 6 plus c. Nah, yang u tadi kita kembalikan lagi seperti semula, jadi 1 per 6 x kuadrat plus 4 pangkat 6 plus c. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, ada contoh nomor 2. Teman-teman bisa buat latihan di rumah ya. Nanti kalau dapat jawabannya bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, lanjut. Integral parsial. Integral parsial merupakan teknik pengintegralan dengan cara parsial. Apa sih teknik parsial? Teknik parsial itu caranya dengan teknik penyelesaian integral dengan cara pemisalan, karena komponen yang diintegralkan memuat variabel yang sama namun berbeda fungsi. Biasanya juga integral parsial ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang cukup kompleks ya.
Misalkan U dan V fungsi yang diferensiabel terhadap X, maka kita bisa tuliskan rumusnya seperti ini ya. DU kali V sama dengan V kali DU plus U kali DV. Kemudian kita pindah ruaskan dan hasilnya menjadi integral U kali DV sama dengan U kali V min integral V kali DU. Oke, yang perlu kita perhatikan ya dengan metode ini, kalau metode integral parsial, kalian harus memilih DV harus mudah diintegral. Kemudian yang kedua, integral V DU itu harus lebih mudah dari integral U kali DV. Oke, lanjut contohnya ya. Dapat contoh integral menyelesaikan integral dengan cara integral parsial, yaitu ada contoh integral INX dx sama dengan, kita misalkan U yaitu in X, kemudian kita turunkan menjadi 1/X dx. Nah, kemudian untuk dv nya sama dengan dx, maka v nya hanya X. Kemudian gunakan cara berikut ini, yaitu cara rumus integral parsial. Langsung dimasukkan saja. Nah, ini jadi hasil integral dari integral in ln dx adalah x ln x min x plus c. Hasilnya ini ya. Oke, lanjut integral eksponensial. Nah, integral eksponensial sendiri, ini fungsi eksponensial biasa dilambangkan dengan berikut ini. Nah, ini adalah rumus dan juga lambang-lambang yang digunakan integral eksponensial. Oke, keterangannya EX atau EKX itu merupakan fungsi eksponensial. Kemudian yang C itu konstanta. Ini rumusnya ya, bisa kalian hafalkan ataupun dicatat, silakan. Nah, didapat contoh soal juga. Berikut ini saya bagikan contoh soal beserta jawabannya. Integral EX min 2X. Kita misalkan U nya itu E pangkat X, maka DU nya E pangkat X dx. Langsung kita pindah ruaskan jadi 1/X dx sama dengan dx. Nah, jadi kita masukkan semuanya. Integral E pangkat X pangkat min 2 dx, kemudian dx nya kita ganti tadi ya, 1/X kali du. Nah, kemudian hasilnya kita peroleh min setengah E pangkat X pangkat min 2 plus C. Oke, lanjut metode pecahan. Nah, metode pecahan sendiri, fungsi pecahan didefinisikan dengan prinsip penyelesaian. Dengan fungsi pecahan ini adalah memecah beberapa fungsi yang rumit atau kompleks menjadi lebih sederhana. Berikut ada contohnya. Contoh soalnya, integral 1/x kuadrat min dx. Oke, contohnya ini. Kemudian kita integral tersebut bisa kita uraikan seperti ini. Di integral 1/x kuadrat min 1 dx itu sama dengan integral 1 x plus 1 kali x min 1 dx. Dari uraian tersebut sebelumnya, itu sekarang kita bisa menyederhanakan lagi dengan menggunakan seperti ini. Nah, jadi kita bisa pecahkan seperti ini ya, sehingga kita dapatkan b min a sama dengan 1 dan a plus b sama dengan 0. Jadi hasil akhirnya b sama dengan setengah dan a sama dengan min setengah. Oke, lanjut.
lanjut. Aturan integral trigonometri. Nah, ini terdapat 3 aturan integral trigonometri. Jadi ini juga sama sih seperti turunan, misal dari sin menjadi cos, cos menjadi sin. Tapi perbedaannya itu terdapat di negatif dan positifnya. Jika integral trigonometri itu dari cos menjadi sin itu tidak ada negatifnya kan, tapi menjadi positif. Tapi kalau sin dari sin menuju hasilnya cos itu ada negatifnya. Jadinya sin x dx sama dengan min cos x plus c. Nah, kemudian ada lagi 1 per cos kuadrat x sama dengan tan x plus c, dimana semua c-nya adalah konstanta. Oke, semoga kalian paham ya. Oke, lanjut, yaitu integral tentu. Integral tertentu adalah integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabelnya bebas, memiliki batas-batas tertentu. Oke, ini notasinya bisa kita tulis untuk integral tertentu. Nah, ini ada batas atas B, integral batas bawah A, F, fungsi f(x) dx. Lanjut. Oke, ini kaidah integrasi tertentu ya. Nah, terdapat 6 kaidah integrasi tertentu. Nah, di mana rumus-rumusnya langsung terdapat soal dan jawabannya. Bisa kalian pahami dengan melihat video ini. Oke, untuk kaidah integrasi tertentu nomor 1 itu terdapat soal batas atas 5 integral batas bawah 2 fungsi x pangkat 4 dx. Jadi bisa kita selesaikan menjadi seperti ini. Jadinya x pangkat 5 per 5 batas atas 5 dan batas bawah 2. Jadi ini kita masih pakai rumus teorema pertama tadi ya. 1 per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 itu adalah rumus integral, rumus dasar integral. Oke, langsung kita dapatkan perolehan 1 per 5 x pangkat 5, batas atasnya 5, batas bawahnya 2. Oke, langsung kita masukkan saja dalam integrasi tertentu. Itu batas bawah dikurangi batas atas dikurangi batas bawah. Kita peroleh 1 per 5 3125 min 32, hasilnya 618,6. Ya, terdapat ini juga rumus dan soal jawabnya ya. Itu soal nomor 2, terus nomor 3, 4, 5, dan 6. Oke, lanjutnya yaitu tabel integral. Nah, ini terdapat beberapa tabel integral yang tadi saya singgung aturan integral trigonometri. Ini beberapa lagi tabel integral yang bisa kalian pahami dan kalian pelajari juga. Ini ada sin x dx menjadi min cos x plus c hasil integralnya. Kalau cos x menjadi sin x plus c, tan x menjadi tan sec x plus c, kemudian 1 per akar 1 min x kuadrat dx menjadinya arc sin x plus c, dan seterusnya seperti ini ya.
kasih. Oke, sekian dari penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dari video saya ini. Mohon dimaafkan. Yang baik, semoga video kali ini bermanfaat bagi yang menonton, bagi kalian semua ya. Jangan lupa mengikuti protokol kesehatan demi mencegah penularan COVID-19. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.